Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi gelaran Piala AFF 2024 di akhir tahun 2024 ini sudah berlangsung, dan timnas kita yang menurunkan pemain usia di bawah 22 tahun kemudian bisa mengimbangi permainan tim-tim senior di Asia Tenggara ya teman-teman. Di awal kita bisa menang tipis melawan tim seniornya Birma, dan kemudian di kandang di Stadion Manahan Solo kemudian kita menahan imbang timnas Laos ya. Terakhir kalah tipis 1-0 dari Vietnam. Nah teman-teman, hal ini kemudian banyak menuai pujian untuk coach STY ya teman-teman, bahwasanya beliau bisa kemudian membawa pemain-pemain yang usianya di bawah 22 tahun untuk kemudian bersaing dengan pemain-pemain timnas di Asia Tenggara. Nah ini teman-teman, kalau saya sendiri sih ngelihatnya bolehlah semua orang sekarang memuji-muji STY dan tampilan pemain di bawah usia 22 tahun yang main di Piala AFF. Tapi saya sendiri melihatnya kayaknya publik ini banyak yang nurun antusiasmenya ya nonton timnas semenjak keputusan yang saya pikir nggak populer dari STY yang kemudian hanya memanggil pemain di bawah usia 22 tahun untuk kemudian menjalani Piala AFF. Karena memang kemudian kalau saya lihat di kampung-kampung itu, kalau kemarin timnas senior kita main kan di rumahnya Pak Dukuh, rumah Pak RT itu ramai semua. Sore itu jelang permainan juga di warung-warung juga orang udah bicarakan itu. Dan saya ingat dulu ketika Piala AFF, saya ingat zamannya Christian Gonzalez ya. Sebelumnya juga ada kan Buas, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas tuh orang nonton tuh penuh. Di rumah saya di Lampung saya penuh. Nonton bareng-bareng di rumah saya tuh orang rame, orang RT RW ngumpul nonton bareng gitu kan. Yang mana memang dulu pemain-pemain senior kita kan nggak masalah bisa main semua, yang main di Liga 1 gitu kan. Pemain-pemain kayak zamannya dulu ada Haji Santoso gitu kan, Anang Ma'ruf. Sekarang alasannya kan memang liganya lagi jalan gitu kan. Liganya lagi jalan pemain senior, karena Piala AFF itu Piala Ciki, dan Piala AFF itu nggak masuk kalender FIFA, jadi ya nggak dilepas sama klubnya. Yang di Liga 1 ya saya nggak bilang yang main-main di Eropa gitu kan. Yang saya rasa aneh dulu kan zaman saya dulu masih kecil, dulu zamannya ada Haji Santoso, Anang Ma'ruf gitu kan, Bambang Pamungkas, Bima Sakti, mereka juga kan liganya masih aktif. Kayak Christian Gonzalez dulu bintangnya di Persik Kediri gitu kan. Buasalosa Persipura Jayapura, mereka bisa, PSSI bisa kok PSSI bisa kok ngaturnya. Orang liga ini kan memang diadakan untuk menyokong timnas gitu kan. Saya nggak bilang pemain-pemain diaspora gitu kan. Nah sekarang alasannya kan seperti itu, nggak bisa nih timnas seniornya itu kan karena liganya masih jalan. Ini kayaknya kan sesuatu yang memang dikondisikan. Jadi bahkan ketika kalah pun sama Vietnam masih dipuji-puji semua gitu kan. Kalau kalah wajar, masih usianya 20-an, di bawah 22 tahun lah timnas senior. Tapi saya rasa memang terlepas itu terserah lah alasannya apapun, saat ini antusiasme nonton itu udah nggak ada lagi. Banyak sih orang yang kecewa, terus terang kayak saya juga. Biasanya saya itu dulu nonton terus dari kecil ya. Timnas kita kalah terus dulu, ketemu Malaysia, ketemu ini kan senang saya gitu kan. Zamannya nonton si Anang Ma'ruf, Bustomi, sekarang nonton terus. Pun kalah saya nonton terus. Tapi kalau kemarin memang saya pikir nggak populer. Kalaupun mau dipuji-puji juga terserah, tapi kalau saya lihat memang kemudian harusnya koreksi lah. Karena PSSI bilang salah satu, kalau kemudian dulu cerita naturalisasi, program percepatan itu untuk akselerasi, itu untuk prestasi, terus kemudian memuaskan publik. Di sini saya lihat dari yang turunnya pemain
di bawah 22 tahun saya udah nggak minat lagi nonton gitu, nggak minat karena memang bukan kelas ya. Kita berharap sebetulnya kita respect lah, walaupun itu piala itu cuman dianggap negara-negara Asia Tenggara, kita juga warga negara Asia Tenggara kok, respect gitu kan. Kayak Amerika Selatan tuh nggak ada yang pernah cerita piala apa tuh, di piala Amerika antara Amerika Selatan CONMEBOL gitu ya, tetap ini kan CONCACAF gitu. Ya main aja nggak ada. Kalau kita sekarang ini seakan-akan sudah calon juara dunia aja gitu kan. Saya nggak ngerti ya, tapi saya ungkapkan ini karena saya juga fan timnas sepak bola Indonesia. Kita semua pemilik timnas sepak bola Indonesia, bukan milik seseorang, bukan milik grup tertentu, kelompok tertentu. Ini punya kita semua. Kemarin juga memang sepertinya kan memang banyak yang berharap kemudian pemain-pemain seperti Malik Rizaldi, kemudian Witan Sulaiman, Yance ya, Sayuri bersaudara, terus Ricky Kambuaya, mbok ya dikasih kesempatan gitu kan. Mereka kan nggak kalah bersaing tuh di timnas dengan pemain diaspora, jadi mainnya kan jarang. Yang dari Liga 1 ya mbok ya dikasih kesempatan. Kalau mau pemain muda ya dicampur lah gitu kan, biar kita ini selera lah nonton. Ini kalau ini kan memang sepertinya memang seperti sudah prakondisi ya, dikondisikan ya memang. Bahkan kalau kalah pun dianggap kemudian sesuatu yang apa ya, yang bahkan dipuji kok kalah gitu kan. Tapi saya nggak ngelihat ini, karena kemarin juga alasannya kan wah main Liga 1, oh masih liganya main gitu. Bahkan dulu saya nonton terus tuh dari gelaran Piala AFF pertama sekitar tahun 96an tuh, gelaran Piala AFF nonton terus. Pemain timnas kita itu pemain seniornya semua turun gitu kan. Firman Utina zamannya dulu, pemain-pemain bintang di ini Liga 1 gitu kan. Terus untuk apa liganya gitu, kesini-sininya kok saya juga pikirannya dulu kan saya juga kayak lihat-lihat ini ada sesuatu yang aneh gitu kan. Kalau masalah pembinaan itu udah ada kan, sudah Piala AFF itu udah diwadahi, ada AFF yang untuk under 17, di bawah 17, di bawah 18, di bawah 19, di bawah 20, udah diwadahi, wadahnya sudah ada. Piala AFF untuk di bawah 22 tahun. Ini saya nggak ngerti alasannya kemudian untuk regenerasi, untuk kemudian apa? Ya regenerasi sudah ada Coach Indra Safri, sudah ada Coach Novarianto. Ini yang masalahnya kan Coach STY ini kan pelatih senior. Bahkan kalah pun nanti dipuji-puji gitu kan. Jadi nggak ada alasan kemudian kalah nggak juara yang dibawa pemain-pemain junior. Cuman ini nggak, saya rasa nggak ada respectnya buat fan kalau saya sendiri. Makanya saya lihat sekarang juga nggak ada yang ngomong-ngomongin timnas gitu kan ketika yang turun coba 22 tahun, nggak ada. Saya biasanya di samping situ di rumah Pak RT, Pak Duko, nggak ada sekarang kalau nonton bareng gitu. Dan ini kecewaan yang mendalam ya teman-teman. Walaupun mau juara juga saya udah nggak respect gitu kan. Dan yang penting memang sebetulnya fans itu juga didengerin gitu kan. Kalau saya sendiri sih berpikirnya seperti itu. Dan ada yang aneh memang kan, masalah suka nggak suka gitu kan. Ya sepertinya ya semaunya sendiri ininya gitu kan, STY, dan itu dibiarkan saja gitu kan. Nah, ngerti lah itu kan. Saya sendiri sih kecewa ya. Nah itu aja teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman gimana saya nggak ngerti. Udah gitu, salam seduluran, salam sepak bola, harapannya timnas kita tetap yang terbaik lah.